Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menemukan Jawaban dalam Doa. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Mengetahui, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami sulit mendengar suara-Mu di tengah hiruk-pikuk kesibukan dunia ini. Tolong berikan kami ketenangan batin agar kami dapat merenungkan dan mencari kehendak-Mu. Bimbinglah kami dalam doa agar kami dapat berkomunikasi dengan-Mu secara lebih intim lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan sebuah radio yang selalu menangkap sinyal yang tepat. Begitu pula dengan hati kita, dirancang untuk dapat terhubung dengan sumber kebenaran yang tidak terbatas. Melalui doa, kita dapat menyelaraskan diri dengan frekuensinya Tuhan dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengusik jiwa kita. Renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pentingnya mendengarkan suara Tuhan dalam doa. Mari kita baca Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudaraku, ayat yang kita baca ini memberikan kita pemahaman yang kaya tentang doa. Doa bukanlah sekedar ritual, tetapi sebuah hubungan yang dekat dengan Allah. Mari kita terus mengasah kualitas doa kita agar kita dapat semakin dekat dengan Tuhan. Ada beberapa poin penting dari ayat yang kita baca ini, saudaraku. Yang pertama, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Daud, penulis Mazmur ini, membandingkan doanya dengan persembahan ukupan di bait suci. Ukupan adalah bahan harum yang dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan perbandingan ini, Daud ingin mengungkapkan bahwa doanya adalah sesuatu yang berharga dan murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Tindakan mengangkat tangan dalam berdoa adalah gestur universal yang menunjukkan suatu penyerahan dan permohonan. Daud melihat tindakannya mengangkat tangan dalam doa sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan, sama seperti korban yang dipersembahkan di altar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah sekedar permohonan atau permintaan kepada Tuhan, melainkan sebuah dialog yang intim antara kita sebagai ciptaan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dalam doa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga membuka hati, membuka pikiran kita untuk mendengarkan respon dari Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan adalah langkah krusial dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup kita yang seringkali kompleks dan membingungkan. Mengapa mendengarkan suara Tuhan itu penting, saudaraku? Yang pertama,
Tuhan adalah sumber hikmat. Sebagai sumber segala hikmat, Tuhan memiliki jawaban atas setiap persoalan yang ada. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam doa kita, maka Tuhan akan menuntun kita pada jalan yang terbaik. Yang kedua, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Doa yang disertai dengan upaya mendengarkan, membuka pintu bagi hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal akan kehendak Tuhan dan kita dapat merasakan kehadirannya dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, mendapatkan kepastian dan damai sejahtera. Kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendapatkan suatu kepastian akan rencananya bagi hidup kita, dan kita akan mengalami kedamaian yang melampaui segala akal kita. Yang keempat, mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Suara Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak terhingga. Ketika kita merasa lemah, merasa putus asa, mendengarkan suara Tuhan akan membangkitkan semangat kita dan memberikan suatu keberanian untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan itu? Yang pertama, berdoa dengan tenang dan fokus. Ciptakan suasana yang tenang dan fokus saat kita berdoa. Jauhkan segala gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kita dari fokus kita kepada Tuhan. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis. Dengan rajin membacanya dan merenungkannya, kita akan semakin mengenal suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya juga. Yang ketiga, bersekutu dengan orang-orang percaya. Berbagi pengalaman dan belajar dari orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dapat memperkaya pemahaman kita tentang suara Tuhan. Karena Tuhan juga memakai hamba-hambanya untuk menjawab doa dari umat-Nya. Yang keempat, meminta Roh Kudus membimbing. Roh Kudus adalah penolong kita. Mintalah Roh Kudus untuk membuka mata hati kita agar dapat memahami suara Tuhan. Saudaraku, pahamilah dan mengertilah. Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan melalui doa, maka seringkali jawaban Tuhan tidak selalu datang seperti yang kita harapkan. Penting untuk diingat bahwa jawaban Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang seperti kita inginkan atau seperti apa yang kita harapkan. Terkadang jawaban Tuhan datang secara bertahap melalui berbagai macam peristiwa dalam hidup kita, atau bahkan dalam keheningan sekalipun Tuhan itu merupakan jawaban dari Tuhan. Yang penting adalah kita terus berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Doa bukan hanya berbicara tentang setumpuk permohonan, banyaknya permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, atau sikap tubuh kita saat berdoa, tetapi yang terutama sekali adalah sikap hati kita saat mencari Tuhan dalam doa-doa kita. Berdoa sesungguhnya adalah hal yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun, tetapi tidak semua orang mau melakukannya kecuali ketika orang itu sedang terdesak atau banyak masalah yang berat. Di mana saat itulah orang mengerahkan kekuatannya sedemikian rupa
rela bangun tengah malam dan duduk bersimpuh, berdoa, menangis, meratap, memohon pada Tuhan. Doa benar-benar mendorong kita fokus kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan saja. Jangan alihkan pandangan kita kepada persoalan kita, tetapi pandanglah Tuhan yang maha besar, yang sanggup menyelesaikan setiap beban yang menghimpit kita. Kita bisa menonton televisi selama berjam-jam tanpa rasa ngantuk, tanpa rasa capek. Kita bisa menyediakan waktu untuk menyalurkan hobi, atau kita window shopping ke mall. Tetapi kita seringkali mengabaikan jam-jam doa. Kita mengalami kesulitan menyediakan waktu, hanya beberapa menit saja untuk berdoa. Kita tidak tahan dan tidak betah berlama-lama berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Padahal kekuatan orang percaya terletak dalam doa yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, ketika mendapati Petrus dan kedua anak Zebedeus sedang tertidur saat diajak menemani Tuhan berdoa di Taman Getsemani, berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudaraku, kemalasan dan kenyamanan seringkali menjadi faktor penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan dan juga sebagai penghambat berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita. Kemalasan dan kenyamanan adalah musuh terbesar dalam perjalanan spiritual banyak orang. Kemalasan dan kenyamanan secara daging harus dilawan, tidak kita biarkan demikian saja. Namun dengan kesadaran, doa, disiplin, dan persekutuan, kita dapat mengatasinya dan mengalami pertumbuhan yang semakin dalam atas hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita menempatkan doa di urutan kesekian dalam hidup kita. Sebab doa adalah basis utama segala berkat-berkat Tuhan yang telah disediakan Tuhan bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali terlalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga sulit untuk benar-benar menyimak suara-Mu. Bapa, kami rindu memiliki kedamaian yang hanya Engkau yang dapat berikan. Tolonglah kami untuk lebih tenang dalam berdoa, sehingga kami dapat dengan jelas mendengar bimbingan-Mu. Kami ingin belajar untuk mempercayai setiap jawaban yang Engkau berikan, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ajarilah kami untuk sabar menantikan waktu yang tepat untuk menerima jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa agar jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mendengarkan suara Tuhan adalah perjalanan yang indah dan penuh dengan tantangan. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerelaan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Namun ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita melalui bisikan Roh Kudus dalam hati nurani kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.